Wah, Iya. jauh-jauh ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Salam untuk Maluku. Iya, Maluku. Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita sapa lagi dari mana ini? Berarti udah ada ya waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, udah lumayan lengkap ini. Kita tunggu berapa menit lagi ya? 2 menit lagi. Ya. Ada baru bergabung Ibu Maria. Wis, ini banyak ibu-ibu memang. Iya. Oh, ada ini Miss Yanti ini. Bagaimana dengan Miss Yanti? Apakah sinyalnya sudah nyambung? Miss Yantika Romoli Simatupang. Bisa menampakkan wajahnya? Halo. Nah, sepertinya belum bisa tersambung ya. Oke, saat ini yang telah bergabung udah sekitar 22 orang ya. Informasi kemarin dari yang mendaftar di Google Form udah sekitar 30. Berarti sebenarnya masih ada yang kita tunggu. Ya, selamat bergabung Abang Frans Judia Samosir yang mana malam. akan menjadi pembicara kita di bagian sesi pertama. Apa kabar, Pak? Good evening, everyone. I'm feeling blessed. I'm feeling well. Ya, ecek-eceknya karena materinya kesehatan mental, jadi jawabannya I'm feeling well. Bercanda ya. Ya, saya baik-baik saja. Hari ini malam ini sedang hujan ya, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu sinyal kita yang ada di Medan sini. Bukan di Medan ini ya, di Deli Serdang ini. Indonesia nih, se-Indonesia. Iya. Dan itu Jadi iya, di Deli Serdang ini saya sedang duduk di Deli Serdang. Senang sekali, mudah-mudahan malam ini berguna, berfaedah, dan kita bisa having fun dan belajar bareng-bareng. Oke deh. Terima kasih, Bang. Kita sapa Ya? dulu. Ya, silahkan. Ibu Rita Natalia yang udah join dari tadi. Halo Ibu Rita Natalia, dari mana Bu? Dari Medan, Pak. Oh, Medan. Orang Medan ya kita ya. Oke, terima kasih telah bergabung ya Bu ya. Sama-sama, Pak. Ini kita coba ciduk lagi. Ini Maria Juli Simbolon. Simbolon ini sebenarnya orang Medan ya. Ada lagi yang kira-kira mau menampakkan wajahnya atau menampakkan diri? Sebelum segera kita mulai. Ayo, ding 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 ding. Sekarang sudah bergabung 23 orang ya, 23 orang. Masih ada sekitar 10 lagi barangkali. Iya, ini ada Kak Yohana Trisintia Sinurat. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dari mana nih? Dari mana nih, Kak? Dari Deli Serdang, Pak. Sama ini sama materinya. Mahasiswa atau bagaimana? Mahasiswa dari Pak Frans Julia Samosir, Pak. Iya. Ternyata. Iya, ketahuan ya. Orang dalam ya, Bang ya? Makasih udah hadir ya, Yohana. Masa udah dikerahkan Ya, ya? Pak. Ya. Oke, tambah lagi sekarang 24. Ada lagi di kiri kanan yang mau join, silakan. Ayo bisikan kiri kanannya, mantap ada lagi yang mau join. Oke ya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7:07 waktu Indonesia Barat. Waktu Maluku jam berapa di sana, Mbak? Mana tadi Ibu? Mbak itu? Jam 9, Pak. Jam 9, wah. Bentar lagi udah mau bobo loh. Berarti harus buruan kita mulai nih. Harus pengertian ya. Nggak masalah, Pak. Iya. Bagaimana kita tunggu 3 menit lagi? Bang Frans? Ya, boleh, biar cantik angkanya ya, 7/10 ya. Iya, gitu dia kan. Jadi sekarang kita cari lagi, mana tahu ini ada yang mau nyanyi duluan kan. Ini ada Selin, nah kan ini kan penyanyi Selin Dion kan. Kita sapa dulu. Halo Mbak Selin. Halo, Bang. Ya, apakah sudah bisa setor wajah?
Gelap di sini, Bang. Gelap ya? Iya, Di gelap mana, di mana ini? hutan-hutan. Posisi di mana nih Mbak Selin? Di Riau, Bang. Aku Oh, masih Riau. mahasiswi. Mahasiswa ya? Ya. Panggil Mbak boleh ya? Oke, dari Riau itu tadi Mbak Selin. Selin Riau. Ya, sekarang angka cantik 25. Oh, ini ada lagi. Niat. Sepertinya pernah join kemarin nih Bang ya. Niat. Barangkali dari Nias ini kalau tebakan kita benar. Iya. Halo, apa kabar dari Nias? Halo. Wes. Baru loading ini Windows-nya. Oke, Adeline. Oh, ini juga Adel, Bang. Tadi ada Celine Dion, sekarang ada Adel. Adelia Agustanti. Halo. Mbak Dua Adelia. kakak ya. Iya, Dari mana? Dari mana, Mbak? dari Medan. Oh, Medan. Anak Medan, coy. Mau menyumbangkan sebuah lagu dulu? Lagu anak Medan boleh. Kalau anak Medan kan judulnya yang terkenal Hancur Demi Kawan, Bang ya. Hancur demi kawan. Waduh, iya benar-benar. Anak Medan dua kawan, ya. Oke, sedikit Bapak Ibu. Ada Bapak nggak ya? Selain Bang Pras. Mudah-mudahan ada ini Bapak. Ibu hebat ini semua, wanita hebat ini. Iya. Ini perempuan Amazon semua nih. Ternyata cuma kita dua nih, Bang. Berbahagia ya. Berbahagialah kita. Ya. Oke. Aturan ini untuk ibu-ibu, terutama yang udah berumah tangga ya. Suaminya perlu diajak ini, karena topik kita kali ini kan peduli kesehatan mental perempuan di masa pandemi. Jadi biar suaminya pada ngerti gitu. Semestinya gitu ya. Tapi nanti atau besok akan kita siarkan ulang materi ini biar semua bisa melihat, mau bapak-bapak, opa-opa, jadi lebih terbuka lagi. Ya, ada lagi yang baru masuk, Mbak Lydia Sri Ananda. Kita terima dulu. Ini Brutarigan, nah, berarti dari Tanah Karen ya. Pak Aprina Sagala. Mudah-mudahan ada bapak ini. Dan Ibu teman Afrinanya udah masuk ya? Coba kita lihat Afrina. Oh, Belum ya? belum. Beliau bilang lagi berjuang karena tiba-tiba low udah pakai datanya. Iya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu walaupun jadi larinya sama Bang Pras ini jadinya. Boleh. Bapak. Ya, sebagaimana informasikan, kita akan mengikuti sesi yang pertama dari Bapak Pras ya, dia Samosir. Iya. Yang mana beliau ini adalah seorang praktisi kesehatan mental. Tapi beda Bang ya, aku kalau dengan mental ini teringat sama Deddy Corbuzier atau yang lain, mentalis, pemain sulap. Oh, itu beda Gitu, ya. Oke, nanti Iya. kita lebih lengkap ya. Iya. Oke, waktu menunjukkan 7.12 menit waktu Indonesia Barat. Dengan demikian artinya kita akan segera mulai ya, karena kita Ya. ingat juga waktu di Maluku dan di Denpasar udah jam-jam malam mendekati pagi itu. Benar sekali. Oke, dengan demikian kita persilahkan Bapak Frans Judea Samosir untuk memaparkan materinya kurang lebih sekitar 15 menit ke depan. Demikian ya Bang ya? Iya, baik. Oke, silakan Bang. Baik, terima kasih buat host kita, moderator kita, MC kita. Tadi udah perkenalan nggak MC-nya? Iya. Udah ya? Sok terkenal. Boleh dong tahu. Sok terkenal Bang. Iya, sok terkenal ya. Iya. Iya. Namanya Semi ya. Semi dan saya yang promosiin ya. Kalau Pak Semi ini
Itu seorang jurnalis yang sudah mungkin lebih kurang 10 tahun ya pengalamannya ya. Beliau cukup humble dan humoris, jadi biar saya aja yang memperkenalkan. Oke. Tertarik, Bang, ya? Terima kasih teman-teman udah mau hadir ya di malam Sabtu ini bersama kami. Jadi sebenarnya ini saya jelasin dulu ya, karena tiba-tiba ikut acara terus nggak tahu siapa yang nyelenggarain gitu ya. Terus ini jangan-jangan anggota FBI atau CIA gitu ya, tapi FBI-nya fans Berat Inul ya, bukan bukan yang lain. Ya, jadi kita sersan aja, santai. Bisa dilihat di belakang ya, peduli kesehatan mental perempuan di masa pandemi. Saya udah kayak TikTok gitu ya. Nah, jadi ini pembicara kita, seorang psikolog, nantinya rekan saya, sahabat saya, dan saya punya impian sejak 2016 bisa duet bareng gitu ya, untuk bicara soal kesehatan mental, dan malam ini terwujud. Ini ada Ibu Sri Lestari. Beliau sebenarnya yang menjadi fasilitator acara ini, karena beliau didukung oleh PPNPN, ya, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, ya. Kemudian disupport juga oleh UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, dan juga oleh Komsoskam, ya, Komisi Sosial Kuskupan Agung Medan. Nah, jadi kita bareng-bareng di sini pengen berkontribusi walaupun dalam bentuk webinar kepada perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa di masa pandemi ini. Nah, jadi itu latar belakangnya. Harapannya nanti 1 sampai 1,5 jam ke depan kita bisa sama-sama berdiskusi juga dan mendapatkan ilmu yang berharga. Walaupun saya yang memulai dan saya seorang laki-laki, mudah-mudahan saya bisa ya izin ya gitu nanti pembicara perempuannya juga setelah saya, dan mudah-mudahan sinyal beliau juga tidak terganggu lama. Iya. Baik, sebelum mulai mungkin ada baiknya kita coba untuk relaksasi dulu ya. Saya akan memutarkan sebuah lagu. Mungkin tadi sudah mendengar di awal, tapi saya minta di sini coba teman-teman untuk bisa memakai headset ya. Walaupun tidak ada headset, mungkin dalam kondisi yang kondusif. Ya. Lagu ini berjudul You Can Relax Now. Ya, jadi saya ingin kita sama-sama mendengar dan coba tutup mata. Tarik nafas, kemudian dibuang, ya. Atur nafasnya dengan relax, ya, dan nikmati musiknya. Kalau tahu liriknya bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa, ya. Saya akan putarkan lagu ini, dan ini ada sekitar 5 menit. Ya, jadi mungkin agak cukup lama, cuma lagu ini membantu kita untuk ke tahap kita yang lebih relax. Oke? Baik, kita dengarkan bareng-bareng ya. Sebentar saya putar dulu. Kedengaran ya? Oke, silakan dinikmati. Silakan teman-teman untuk bisa tarik nafas, kemudian hembuskan dari mulut dengan pola salto. You can relax now. Come on and open your eyes. Breathe deeply now. I am with you. Oh, my sweet, sweet child. Who do you think you are? You are the child of God, and that will never change. You had a dream, you misunderstood. You thought we were separate, but now you hear my voice.
Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Bangun, ayo bangun semuanya dari tidurnya. Iya, ya, tidak tertidur ya. Oke, jadi boleh dong satu orang kasih kesan apa yang dia rasakan saat ini dan ketika mendengarkan lagu tadi. Boleh satu orang? Siapa aja boleh. Yo. Kalau saya tadi Bang, Ya. iya, seperti apa ya? Penting tenang, Mhm. sambil menikmati gerimis-gerimis hujan. Karena kebetulan hujan di sini kan, Iya, benar. penting menenangkan lah begitu. Menenangkan ya, relax ya, sesuai dengan judulnya. Mau dong dari peserta, teman-teman, ibu-ibu, teman-teman perempuan yang ada di sini, boleh ada satu orang mewakili apa yang dirasakan, apa kesannya. Atau saya boleh. Ya, Oh iya, boleh. silakan. Silakan Ibu Tere. Ya, kalau saya sih awalnya tenang, tapi lama-lama ngantuk. Iya, berarti berhasil ya, relax dia, akhirnya ngantuk. Iya, berarti berhasil. Makasih Ibu Tere, makasih. Ya, jadi apa yang barusan kita lakukan tadi sebenarnya itu adalah contoh paling sederhana ya buat kita-kita untuk menenangkan kondisi hati, pikiran kita ya. Bisa dengan musik meditatif ya, bisa musik-musik yang memang dirangkai sedemikian rupa untuk membantu kita tenang. Yang kedua adalah kita bantu dengan olah nafas, teman-teman. Ya, jadi kalau saya menciptakan diri sendiri ya 3x4, artinya tarik nafas 3 hitungan, 1, 2, 3, ya. Karena saya nggak bisa sambil narik nafas sambil ngitung, jadi anggap aja saya ngitung ya. Jadi tahan 3 detik, hembuskan 3 detik, tahan 3 detik. Ya, jadi ada 4 kali dan selama 3 detik. Hirup 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, tahan 3 detik, baru hirup kembali ya. Itu lakukan aja setidaknya 1 menit aja. Ya, itu udah sangat-sangat menenangkan kita. Coba deh, dan itu harus dilatih ya dan harus dibiasakan supaya nanti segera langsung merasakan efeknya dan kedepannya dalam kondisi yang memang menegangkan ataupun stres ataupun cemas itu bisa langsung dipraktekkan otomatis ya. Jadi tubuh kita ini menyatu dengan jiwa kita. Jadi ketika tubuh kita mempraktekkan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan dan dikaitkan dengan sebuah stimulus dari luar misalnya kecemasan, ya kita bisa teringat dan langsung melakukan metode itu. Ya, ini metode yang cukup membantu saya ketika saya cemas, khawatir, ataupun stres gitu ya. Selain juga misalnya menghitung dari 10 sampai 1, kalau misalnya ketika kita sedang mau marah ya. Misalnya kita udah mau melega, sudah 120 derajat Celcius ya suhu kepala kita, ya rasanya ingin menghancurkan, agresi, marah gitu ya. Tarik nafas, kemudian pejamkan mata, ya bisa divisualisasikan misalnya kamu sedang berada di sebuah taman hijau atau tempat-tempat yang indah, lalu kamu buang ya 10, 9, kamu hitung lagi sampai 1, reda, baru kamu bereaksi. Ya mungkin memang dalam perjalanannya tidak semudah itu, tapi itulah namanya kekuatan mental. Harus dilatih seperti kekuatan fisik. Kalau kita mau otot kita six pack misalnya yang cowok ataupun yang cewek atau bicep kita juga berotot ya kenapa kita harus rajin nge-gym gitu ataupun push up. Nah, bagaimana dengan mental? Jangan dong disepelein kalau memang mau langsung kuat mental berarti habis sesi webinar ini langsung kuat. Enggak. Dia harus dilatih setiap hari dan itu salah satu tekniknya itu nafas ya, nafas dan musik meditatif tadi. Nah, saya akan sharing dulu slide saya. Oke, di sini nanti mengenai hal lebih dalamnya bisa Ibu Afrina juga bantu kita ya. Nah, siapa sebenarnya Anda kalau misalnya orang bertanya-tanya gitu? Saya adalah saya. Oke. Baik. Saya berasal dari Pangkalan Susu. Saya SMA di Pangkalan Berandan. Lalu saya kuliah di Psikologi USU tahun 2003. Jadi termasuk legenda juga ya, legend. Dan lulus itu tahun 2007.
Lalu saya bekerja di isu HIV dan narkoba, menjadi seorang konselor untuk HIV dan narkoba. Lalu saya terpanggil untuk sekolah lagi, saya melamar beasiswa dan saya dapat beasiswa sekolah lagi, mengambil konsentrasi ilmu perilaku dan promosi kesehatan di Universitas Georgia. Dan saya lulus tahun 2016. Dan saat ini kegiatan saya sebagai trainer, bahasa Inggris pastinya, ini kayaknya ada murid saya juga di sini, senang sekali bisa dia hadir. Sebagai dosen, nah ada juga nih mahasiswa saya di Unpri FKM. Kemudian saya sebagai konselor freelancer, artinya saya tidak terikat satu lembaga. Siapa yang mau menjadikan saya konsultan atau tenaga, saya sangat terbuka sekali. Baik, demikian dulu ya tentang saya. Nah, saya mau ngangkat topik simple aja, tapi jarang orang perhatikan, yaitu mindfulness. Mindfulness, itu bahasa Inggris. Apa sih artinya mindfulness? Yang barusan tadi teman-teman lakukan sebenarnya kalau serius misalnya ya, itu adalah mindfulness. Apalagi kalau misalnya saya jelaskan, dan nanti setelah dari sesi ini dilakukan, pasti membantu. Mindfulness bicara soal right here, right now. Ya, right here, right now. Saat ini, detik ini. Fokus kita adalah saat ini, detik ini, saya bisa men-scan seluruh tubuh saya, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami sebenarnya. Saya jujur, saya lihat, ini tubuh saya sakit di lutut, oke. Kemudian secara hati dan pikiran, apa sebenarnya yang saya rasakan? Karena cenderung kita, kelemahan kita adalah tidak tahu sebenarnya, tidak memberi label, apa yang kita rasakan. Gundah gulana kah? Stres kah? Cemas kah? Takut kah? Atau bahagia? Karena emosi itu kaya, bukan emosi itu hanya marah. Ya, bahagia, cemburu, takut, cemas itu adalah emosi. Dan ketika kita bisa memberi label, mudah-mudahan kita bisa menentukan ini akarnya di mana, gitu ya. Nah, kalau akar itu bisa kita kendalikan, kendalikan. Kalau akar itu nggak bisa kita kendalikan, let it go. Izinkan yang Maha Kuasa bekerja, gitu. Dan cenderungnya kita, baik laki-laki atau perempuan, gitu ya. Ingin mengambil alih yang seharusnya di let it go itu. Ya, aku kendaliin. Tapi nggak bisa. Rupanya kita nggak sadar itu kita nggak bisa, akhirnya kita stres sendiri. Ya, itu harus bisa aku kendalikan, gitu. Ya, itu mudah-mudahan kita sama-sama mengkoreksi lah ya. Bahkan sampai umur saya sejauh ini belajar psikologi dan lain-lain, saya juga terus berlatih. Gitu. Ya, dalam kondisi pandemi lagi. Gitu ya. Di sini ada gambar relax, we all crazy, tenang, kita semua gila, gitu ya, bercandanya, gitu. It's not a competition, jadi nggak usah kompetisi. Aku selama COVID ini aku lebih gila, enggak, aku lebih gila, aku lebih gila, enggak, aku, nah gitu. Akhirnya tercipta sebuah lagu. Nah, nah bukan itu yang kita harapkan sebenarnya, tapi kita mau apa ya solusi yang bisa aku lakukan ya. Apalagi sebagai perempuan. Ketika saya tanya mungkin seorang perempuan, ingat bukan hanya seorang ibu ya, tapi perempuan, apa kabar? Dia bilang, aku butuh bahu kamu. Apa artinya? Aku mau menangis, gitu. Aku mau menangis, aku tidak tahan dengan apa yang ku alami saat ini. Mungkin secara perempuan, dia dengan tesisnya ataupun skripsinya. Ibu rumah tangga, ketika ada seorang bayi yang menangis sampai sejam lebih, gitu, apa yang bisa dia lakukan? Mungkin sejam pertama dia akan, aduh panik, bingung. Berikutnya apa yang terjadi? Bisa saja agresi. Nah, apa yang kita mau harapkan di sini itu pencegahan. Kalau dari segi data ya, kalau saya riset-riset gitu, sebanyak 64,3% dari 1.522 orang responden itu mengalami masalah psikologi, yaitu cemas atau depresi. Nah, ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang ada di Ciputra Hospital Citra Garden Jakarta ya. Ada 1.500 yang diberikan kuesioner dan ternyata 64,3% itu mengalami cemas dan depresi selama kondisi COVID-19 ini gitu. Dan memang kita bisa bilang itulah kenyataannya ya. Dan mungkin kalau kita bisa bilang wajar dengan segala kondisi yang ada. Tiba-tiba yang sebelumnya kita berinteraksi dengan bahkan bersin aja kita asing gitu ya, kadang ke muka kawan kita gitu. Nah sekarang kalau ada bersin aja, oke. Nah ada ketakutan-ketakutan yang mungkin menyebabkan ketakutan tidak beralasan ya. Nah semakin kemari gitu ya, kita semakin sadar, oke. Awal dulu bulan 3 aku sangat-sangat awalnya nggak begitu peduli.
Di akhir bulan 3, wah ini semua membahayakan, cemas ya, trauma psikologisnya, mungkin hal-hal yang dulu berkaitan dengan kematian, berita semakin banyak gitu. Nah, semakin kemari mungkin sebagian besar dari kita udah lebih baik mengelola emosi atau diri, tapi tetap itu perlu dilatih seperti otot tadi. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, apa sih sebenarnya mindfulness? Mindfulness itu adalah melatih diri kita untuk hadir saat ini, di ruangan ini, detik ini, tubuh dan jiwa kita. Karena kalau ada misalnya yang ikut Zoom saat ini, fisiknya aja di sini. Pikirannya kemana? Utangku. Cucianku tadi belum kujemur gitu ya, misalnya. Gitu. Nah, itu berarti dia tidak mindfulness. Tubuhnya aja di sini, tapi rohnya atau pikirannya tidak ada. Jadi, dengan melatih mindfulness ini, kita mau seluruh keberadaan kita tegaskan bahwa saat ini, detik ini aku mau hadir. Aku mau ada untuk diriku, bisa dengan tarik nafas, bisa dengan ruangan yang kondusif. Aku juga menerima keberadaanku apa adanya, sadar bahwa aku sedang marah atau sedang emosi. Jadi bertujuan gitu kan. Dan juga kita tidak menghakimi kalau memang aku sedang marah, kita mencoba untuk mengendalikan kata-kata dari sebelah kuping kita. Nggak boleh marah. Kamu seorang yang kudus, misalnya gitu ya. Orang kudus tidak boleh marah. Nah, kan misalnya ada kata-kata seperti itu. Kita tarik nafas, kita izinkan bahwa memang kita sedang mengalami sebuah emosi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lalu kita berdialog dengan diri kita. Apa sebenarnya ya yang terjadi? Kenapa aku seperti ini? Lalu kalau memang bisa kita kendalikan, seperti saya bilang tadi, kita ubah. Kalau tidak, kita bisa ubah. Tarik nafas dan try to let it go. Nah, di sini ada 5 tips untuk menjadi ketepatan memang di sini orang tua ya, yang saya siapkan. Mudah-mudahan di sini mayoritas orang tua, tapi buat perempuan-perempuan yang masih belia dan belum menikah, boleh juga dipersiapkan. Karena ini bisa diterapkan juga untuk orang-orang yang bukan orang tua. Yang pertama, listening with full attention. Jika kita seorang ibu gitu atau anak kita yang ketepatan sedang school from home ya. School from home, ya, sekolah dari rumah. Viral ya kemarin ya seorang ibu yang memang Pancasila gitu ya. Satu, nah hal seperti itu unik ya menurut saya ya gitu. Saya nggak tahu setting apa yang ada di situ, tapi mudah-mudahan di situ kita bisa belajar bahwa mendengarkan dengan atensi yang penuh itu beda dengan menyimak ataupun hanya sekedar oke, sambil lalu. Mama, aku tadi ngerjain PR ini via Zoom gitu dan mendapatkan pujian dari gurunya. Aha, gitu mungkin respons si ibu gitu ya. Apakah itu full attention gitu ya? Full attention ketika saya melihat mata teman-teman gitu ya ke layar sini. Saya berharap kita ada koneksi. Walaupun saya di sini hanya melihat sebuah layar hitam kecil. Tapi mudah-mudahan di sini saya mau bilang bahwa dengerin aku dong dengan penuh perhatian gitu. Ketika aku didengar dengan penuh perhatian, aku merasa dihargai, aku merasa dianggap ada. Aku nggak butuh langsung solusi, aku hanya pengen dianggap ada dan dihargai. Itu sederhananya ya. Yang kedua adalah non-judgmental acceptance of self and child. Ya, dan ternyata di sini mindfulness bilang, kita harus menerima diri kita seutuhnya, tanpa menghakimi diri kita. Dan juga anak kita. Ya, dengan segala kekurangannya, dengan segala pengaruh dari lingkungan gitu ya. Dan kita sadar bahwa ternyata dari riset, kalau nggak salah itu dari BKKBN atau sejenisnya gitu ya, seorang anak itu kan benar-benar 60% ya kontribusi dari parents, orang tua gitu. Lingkungan dan lain-lain 40%. Jadi bagaimana anak kita, mungkin kita bisa berkaca, what's wrong gitu ya. Aku tidak menghakiminya gitu. Dan aku juga belajar untuk tidak menghakimiku. Apa yang bisa aku ubah ya atau kendalikan ya dari kondisi anakku yang mungkin saat ini kok jadi mulai berani mungkin cakap kotor atau tindakan-tindakan yang tidak layak selayaknya gitu. Oke, yang ketiga, emotional awareness of self and child. Nah, ketika dibilang awareness berarti sadar emosi. Sehingga ketika kita menghadapi anak kita jangan jadikan dia itu sebagai objek rasa amarah gitu. Karena sebenarnya kita sedang marah sama suami, tapi anak kita adalah individu yang lemah, saatnya untuk disakiti misalnya gitu. Itu mungkin bukan niat kita, tapi emosi, amarah, energi negatif mengarahkan tangan kita atau mungkin suara kita meninggi dan akhirnya anak terluka dan akhirnya siklusnya seperti itu. Yang keempat,
self-regulation in the parenting relationship gitu ya. Jadi regulasi diri dalam hubungan orang tua dan anak. Jadi di sini harapannya juga si suami yang mudah-mudahan sekarang ini di sebelah kiri atau kanan teman-teman gitu ya bisa tahu bahwa oh iya ya dalam kondisi pandemi seperti ini cemas, semakin sering berinteraksi satu keluarga, justru semakin di sini menguji ya bagaimana kedewasaan parenting ini di antara dua orang ini dan bagaimana memberdayakan si anak yang sedang apa ya makar-makarnya harum-harumnya potensi yang bisa kita keluarkan dari dia gitu. Dan yang terakhir adalah compassion for self and child, yaitu rasa belas kasih terhadap diri dan si anak ya. Dari semua yang kita lakukan ya, tidak ada yang bisa mematahkan and the power of love gitu. Tiba-tiba saya nyanyi, tapi saya mau bilang tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan cinta. Terkhusus misalnya ketika kita udah mencintai diri kita dulu gitu. Oke. Selanjut. Nah, maaf Seni, waktu saya sudah habis ya. Halo? 5 menit lagi, Bang, ya? 3 menit? Iya. Kita set. Ya, 3 menit ya, iya. Jadi, memang sih membahas kesehatan mental ini nanti didiskusi aja kita panjang-panjangin ya. Oke. Di sini saya mau langsung aja ajak ke games. Nah, teman-teman, coba perhatikan layar kameranya atau laptopnya saat ini. Di sini ada satu kotak besar, tapi dibagi menjadi 4 kotak kecil. Nah, apa yang saya minta? Yang saya minta, coba perhatikan kotak A dulu. Kotak A. Dan perhatikan bagian yang putih. Nah, apa yang saya pengen Bapak Ibu bayangkan di rumah atau coba orek-orek di rumah? Coba saya minta bagilah bagian yang putih dari kotak A ini menjadi 2 bagian. Oke, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Mudah ya? Ya, langsung aja tarik garis. Dan akhirnya yang putih sebelah atas dengan yang putih sebelah kanan itu simetris dan sama besarnya. Nah, semakin susah lagi kita buat. Sekarang lihat yang B. Kotak yang B, tetap perhatikan yang putih. Ini semakin susah. Coba bagikan kotak B ini yang putih menjadi 3 bagian. 3 bagian. Bapak MC tahu jawabannya? Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Dari sini ya. Ya, seperti itu ya. Coba kita agak pelan dikit. Oke, seperti itu. Nah, mari kita ke kotak C. Lebih sulit lagi. Ya. Sekarang saya minta bagian kotak C ini yang putih bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sangat sulit, bukan? Ada yang bisa? 4 bagian yang sama besar. Ayo, pasti bisa. Ayo, pasti bisa. Ya, ambil waktunya. Segitiga, Pak. Segitiga? Oke. Mari kita lihat. Busur sangkar seperti yang tadi. Oh, tidak. Ini dia. Ya, semakin susah. Kita lihat sekarang pertanyaan kotak yang keempat. Semakin susah, ya. Ini persiap pertanyaan terakhir. Nah, bagilah daerah D itu menjadi 7 bagian yang simetris. Rekor dunia 7 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lihat jawabannya. Ya, sudah ya kelihatan semua teman-teman. Nah, apa di sini yang mau kita bilang? Betapa pikiran kita itu sangat mudah dikondisikan ya. Kalau memang kita bilang susah, sulit gitu ya. Ya, otak kita akan bilang susah. Dan kau pun kau buat susah. Memang banyak faktor, tapi yang paling utama, paling besar mempengaruhi kita adalah pola pikir kita. Dan tips yang mungkin bisa membuat, yang saya bagikan saat ini untuk bisa menenangkan aja dulu, yaitu breathing exercise, olah nafas. Ya, atau nanti pakai jari gitu ya,
teknik bersyukur, misalnya kamu letakkan jari seperti ini, jari telunjuk ini bicara soal dirimu gitu. Saya bersyukur akan diri saya sehat, ya, gemuk, kurus. Jadi belajar menghargai apa yang ada. Ya. Lalu kedua, jari tengah. Saya bersyukur buat pekerjaan saya, ya, buat rezeki yang masih ada sampai detik ini. Kemudian nih jari manis gitu ya, bersyukur ada keluarga saya, ada anak, ada suami, ada istri, ada nenek, ya bersyukur karena ini jari manis, gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jari kelingking. Di sini coba bayangkan Pak Indah yang dulu dan sampai sekarang ingin kamu tetap kunjungi, ya. Kalau saya bayangkan Danau Toba saat ini, ya. Nah silahkan praktekkan. Ya, jari syukur ini mudah-mudahan cukup bisa membantu. Ya, jadi itu aja dulu share dari saya, ya. Nanti kita bisa diskusi lagi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Frans. Ya, penjelasannya cukup dekat dengan keseharian kita tentunya ya. Jadi waktu mendengar tadi jadi teringat masa lalu sih, masa lalu. Jadi dengan siapa? Pengalaman. Jadi pernah juga berupaya belajar menenangkan diri ya, belajar menenangkan diri dengan meditasi Zen ala Zen gitu. Iya. Yang intinya pernapasan baru pikiran. Kalau yang masih kuingat tadi yang waktu itu diajarkan, yang pertama tarik napas itu, tapi ketika kita tarik napas sadari bahwasanya ada oksigen yang masuk dari hidung, baru masuk dari sini sampai ke bawah. Ulangi dan sadari. Ketika kita bisa menyadari itu, kita akan merasa kita bisa yang pertama menyadari diri kita ada yang bekerja gitu. Dan itu membantu kita fokus dan akhirnya kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, itu praktek mindfulness, benar. Jadi itu payung besarnya gitu ya. Nanti ada Zen, ada Rain, banyak tuh teknik-tekniknya yang dimodifikasi gitu. Mungkin suatu saat ada nanti teknik Judaism gitu kan. Luar biasa. Oke, itu Ibu Afrina udah datang tuh. Aduh, senangnya. Oh iya. Waduh, selamat datang ya Bu ya. Nanti akan lebih lengkap sama Ibu nih. Nah, ini kita buka sesi tanya jawab dulu atau langsung ke sesi 2, Bang? Oh, ke Ibu Afrina aja dulu, jadi saling menguatkan. Karena waktu kita juga terbatas. Iya. Oke, ya jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini kita langsung berikan kesempatan kepada Ibu Afrina, seorang praktisi kesehatan, terlebih psikolog ya. Iya. Langsung saja Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Suara saya cukup jelas ya? Iya, jelas. Bu. Oke. Kebetulan sinyal saya dari tadi agak timbul tenggelam seperti kehidupan ini ya kan. Jadi nanti kalau misalnya juga tenggelam lagi, jadi harap-harap maklum lah ya. Nanti kita saling, nanti semua materi yang mau saya sampaikan sebenarnya sudah disampaikan sama Bro Jude. Jadi saya sebenarnya hanya tinggal merangkum ini. Boleh. Baik, selamat malam. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Saya Afrina Sagala, sehari-harinya di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildram. Saya di sana semenjak 2019. 2019. Sebelumnya pernah mengajar, lalu pernah juga satu pekerjaan bersama Bro Judea di Karitas Keuskupan Agung Medan. Nah, ini terima kasih banget untuk Komsos KAM untuk diberikan kesempatan berbagi pada malam hari ini. Selama masa pandemi, karena topiknya terkait dengan pandemi, selama masa pandemi saya juga bertugas di gugus tugasnya provinsi
sebagai psikolog klinis. Jadi sehari-hari selain bertemu dengan pasien dengan gangguan jiwa, saya juga bertemu dengan teman-teman yang terpapar COVID-19 di rumah sakit rujukannya COVID-19-nya Pemprov Sub. Nah, bicara soal sehat, jadi saya nggak banyak menyampaikan materi, nggak apa-apa ya, Pak Panitia ya? Siap, Bu. Siap. Jadi berbicara soal sehat mental ya, akhir-akhir ini pasti banyak banget kita sering dengar, apalagi bulan ini adalah bulan kesehatan mentalnya, semua orang merayakannya dan semakin banyak, apalagi selama masa pandemi, semakin banyak orang ngeh dengan kesehatan mental gitu. Sehat mental itu apa sih? Sehat mental itu keadaan psikologis yang sejahtera, di mana kita bisa akhirnya bisa kita menunjukkan potensi dari diri kita gitu. Jadi potensi kita bisa muncul ketika kita memang sehat mental. Jadi sehat mental range-nya kan pasti banyak ya, gejala-gejalanya juga banyak. Kalau kita lagi nggak sehat mental ya emosi kita nggak stabil, kemudian kita susah tidur, ada yang tidur melulu gitu, ada yang makan tidak selera sama sekali, atau bahkan makan melulu gitu. Nah, tidak produktif dalam beraktivitas. Nah, itu banyak banget. Teman-teman boleh searching di... Suara saya masih kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Oke. Banyak banget ciri-ciri yang bisa kita lihat di internet lah, di Google. Nah, banyak sih di akhir-akhir ini karena topik kita tentang mengatasi apa sih topiknya? jadi grogi saya dengan peduli kesehatan mental gitu. Peduli kesehatan mental perempuan di masa pandemi. Memang secara hormonal dari segi neurosainsnya, bahwa kan perempuan dilahirkan dengan hormon yang berbeda dengan laki-laki. Secara hormonal itu membuat perempuan yang menyebabkan perempuan menjadi orang yang multitasking, jadi punya banyak peran gitu. Sebagai ibu, belum lagi bekerja, mengurus rumah lagi. Perempuan juga biasanya nih yang kita lihat lebih care lagi mengurus orang tua, mengurus mertua lagi buat yang sudah berkeluarga gitu. Jadi ada banyak peran-peran yang ada pada perempuan, pasti sama laki-laki juga ada. Tapi biasanya perempuan kan karena secara hormonal mereka juga menjadi orang yang multitasking. Jadi melakukan banyak hal. Tiba-tiba dalam masa pandemi semua menjadi berubah. Itu kan pasti menyebabkan situasi yang stressful. Nah, ketika stressful, tadi si Bro Jude juga sudah banyak menyampaikan bahwa anak sekolah, belum lagi dia harus belajar, seorang perempuan bagi yang berkeluarga nih ya, belum lagi perempuan harus mengajari anak yang dia nggak tahu semua mata pelajarannya gitu, yang semuanya sudah biasa diserahkan ke guru. Sementara di masa pandemi ini banyak banget semuanya dia mengamati banyak perempuan tuh mengamati banyak hal yang berubah, dan itu menyebabkan stres yang luar biasa menurut saya. Tapi kalau teman-teman lihat di data COVID-19-nya di Indonesia atau di Sumatera Utara, yang terpapar itu malah lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kalau dari data, walaupun beda-beda tipis, tapi kalau kita lihat dari jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki, jumlah paparan terhadap perempuan itu masih di bawah, lebih rendah daripada laki-laki gitu. Nah, kenapa sih begitu gitu kan? Pasti mungkin harus kita teliti lebih lanjut. Cuman saya merasa bahwa
hal yang menjadi positifnya adalah ini menjadi perempuan menjadi lebih aware gitu dengan kondisi yang di lingkungannya. Mungkin yang akibat dia lebih cemas, satu sisi itu juga baik untuk lebih aware, oh menjemur barang-barang ini, barang-barang yang lembab, terus membersihkan rumah, kemudian rajin mencuci tangan karena dia harus masuk ke rumah gitu. Jadi satu sisi itu hal yang stressfulnya perempuan dengan pandemi ini juga berefek baik gitu ketika jumlah yang terpapar itu jauh lebih sedikit daripada laki-laki. Nah, saya tahu perempuan pasti lebih banyak perannya lah di rumah tangga. Nah, sibuk mengurusi keluarga, sibuk mengurusi pekerjaan juga bagi yang bekerja di luar, bagi perempuan yang bekerja di luar, sibuk juga mengurus banyak hal gitu. Seringkali sih menurut saya sibuk memberikan diri kepada orang lain, sibuk mencintai, sibuk mengeluarkan cinta terhadap orang lain, tapi akhirnya kadang lupa untuk mencintai diri sendiri gitu. Jadi sebagai perempuan, saya pengen mengajak sih bahwa selama ini kita sudah sibuk untuk mencintai orang lain, dan saat ini waktunya juga untuk mencintai diri sendiri. Gitu. Nah, mencintai diri sendiri jangan melihat sebagai terlalu sempit gitu. Mencintai diri sendiri itu bukan yang selfish, yang menjadi orang yang egois, itu enggak. Kita peduli terhadap Sepertinya ada gangguan. Lancar. Iya. Mulai gangguannya udah mulai muncul. Ya. Tarik napas dalam-dalam. Mungkin sambil nunggu Ibu Afrina, saya nambah dikit ya. Jadi teman-teman jangan juga bingung dengan nomenklatur istilah jiwa, mental, psikologis itu sama ya gitu. Kalau memang kita mau bedain, mental itu pola pikir, nanti emosional itu pola rasa. Dan pola pikir dan rasa itu digabung menjadi jiwa. Gitu ya. Ups, tercampak ya Ibu Afrinanya. Iya, sepertinya terhempas dari sinyal ini, iya. Oke. Iya. Jadi saya nambahi boleh lah ya. Ada banyak hal yang bisa saya tambahi. Teman-teman, kalau bicara sehat itu, ingat, menurut WHO, sehat itu adalah kondisi di mana kita itu memang benar-benar sehat secara fisik, psikis, dan sosial. Ya, silakan Ibu Afrina lanjut. Tadi putus ya. Kenapa aku tiba-tiba menghilang ya? Iya, mungkin sinyal. Iya, lanjut Ibu. Itu sudah di akhir-akhir sih sebenarnya. Untung ada Bro Jude yang sepaham dengan saya, jadi bisa menyambung apa yang iya, ada. Satu frekuensi kita. Mencintai diri, tadi yang saya maksud adalah bagaimana kita care terhadap diri kita, care terhadap pikiran kita, care terhadap diri kita dulu deh. Gitu. Dengan kita mengenali diri kita, maka itu akan membuat kita dapat memberikan cinta yang lebih luar biasa lagi untuk orang lain. Itu dulu mungkin saya rasa kita akan lebih seru kalau kita berdiskusi. Tidak perlu panjang lebar, dan karena semua tadi materinya sudah disampaikan sama Bro Jude, jadi saya rasa teknik-teknik yang tadi Bro Jude sampaikan juga itu adalah teknik-teknik yang banyak dan layak mudah kita gunakan dan bisa digunakan untuk merilis stres, untuk menenangkan pikiran. Itu teknik-teknik yang bagus lah. Baik, saya kembalikan kepada hostnya. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi kita langsung aja ya, mungkin sesi tanya jawab biar karena waktu kita juga paling tinggal 30 menit lagi. Jadi ya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Saya, semua. Saya Pak.
Bentar, oke. Ada Ibu Lena, ada Mbak Yohana. Kita mulai dari Ibu Lena dulu ya. Sebentar. Oke, silakan Bu. Yang mau saya tanyakan, tadi kan Pak Frans sudah sampaikan 5 tips mindfulness parenting. Saya tuh kadang masih yang poin ketiga ya, sadar emosi terhadap diri dan anak. Saya tuh kalau saya sendiri untuk mengekspresikan marah itu kurang bisa atau bagaimana. Saya kalau misalnya sudah terlampau marah, diam. Jadi nggak bisa ini, tapi di dalam hati itu rasanya blunder gimana gitu, kayaknya kok nggak ngerti-ngerti sih gitu. Nah itu berpengaruh nggak sama kesehatan mental kita ini? Kalau yang saya emosinya nggak bisa kan ada orang yang meledak-ledak gitu kan, ada yang maksudnya. Karena kalau saya sendiri, saya menilai diri saya seperti itu. Oke Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Tadi bagaimana mengekspresikan emosi begitu ya. Oke, yang lanjutnya tadi mana tadi Mbak ini? Biar 2 pertanyaan dulu ya. Iya, Yohana ya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sinyalnya. Sinyal sedang terganggu, mungkin boleh disampaikan lewat kolom chat ya. Di sini saya ingin bertanya mengenai judul webinar kita hari ini, peduli kesehatan mental perempuan di masa pernikahan. Apakah hal ini berkaitan dengan ekonomi atau keuangan keluarga? Jika hal ini berkaitan, maka apakah yang akan terjadi? Serta manakah yang akan diselamatkan terlebih dahulu, bahan pangan dalam keluarga? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke, cukup ya. Jelas tadi Bang ya? Ini siapa nih yang menjawab? Yang pertama Bang Frans dulu ya, untuk Ibu tadi ya. Silakan Bang. Terima kasih ya. Untuk Ibu Lena, mungkin nanti Miss Afrina bisa lebih detail menjawabnya ya. Ya, saya bukan memang seorang ibu ya, tapi saya hidup bersama 3 ibu. Ya, yang udah menjadi ibu, iya gitu. Jadi ketika saya melihat bagaimana mereka merawat anaknya, saya yang tarik nafas. Ya. Artinya memang saya sangat salut dengan perjuangan perempuan-perempuan yang multiperan ya. Dan itu perlu saya validasi. Itu perlu divalidasi. Ini juga ngebantu kita loh. Orang-orang yang curhat sama kita, terus dia bilang aku capek sekali. Ya, kita bisa menjadi pendengar yang baik dengan memvalidasi. Yes. Kamu pasti merasa sangat lelah ya dengan kondisi ini. Nah, itu aja kita udah ngebantu seseorang itu untuk merasa wow, kau menghargai dan mengakui apa yang kurasakan ya, gitu. Kau nggak ngasih solusi, tapi kau hadir, pasang telinga, dan memvalidasi apa yang kurasakan. Makasih ya, gitu. Nah, lalu berikutnya, karena inilah ya, namanya juga perjuangan terus melatih mental. Kalau pengalaman saya, sebagai orang yang juga belajar terus-menerus mengelola amarah, saya akan mulai untuk menerapkan mindfulness tadi. Tarik nafas, oke, walaupun nggak misalnya masuk kamar tutup gitu, enggak, di bangku aja tiba-tiba gitu marah kan, tarik nafas, oke, aku sedang marah. Jadi akui dulu diri sedang marah gitu. Saya pernah baca buku gitu, apa hal pertama yang jarang orang lakukan, padahal itu yang seharusnya dilakukan, yaitu mengakui bahwa saya sedang marah. Nah, ketika saya menjadi dan saya mengakui saya sedang marah, oke, lalu apa yang bisa berikutnya saya lakukan? Ya, membawa energi negatif ini untuk semakin merusakin saya, atau saya bisa itu tadi menemukan akarnya di mana gitu. Kalau memang akarnya di mana, terus saya bisa komunikasikan, saya akan komunikasikan dengan cara sehat. Misalnya dengan adik saya gitu ya, yang ketepatan standar kebersihan rumah misalnya saya 100, adik saya 80 gitu. Kenapa? Enggak, pengingat alarm itu. Oke. Saya tarik nafas. Oke. Udah berkali-kali ya dibilangin ya, tapi kenapa ya? Oke. Ini saya datangi gitu. Oke, kita perlu ngomong berdua. Saya lihat matanya.
bagaimana ya cara aku supaya bisa membantumu untuk sama-sama kita win-win solution menjaga standar kebersihan. Coba bantu saya untuk bisa memahami apa yang sebenarnya kurang. Ya itu namanya komunikasi asertif ya. Dan mencapai ke titik itu, Ibu Lena, itu gak mudah karena saya melewati komunikasi agresif dulu. Ya, syukurnya piring nggak terbang gitu ya. Tapi saya punya kayak kekuatan tenaga dalam gitu ya, tiba-tiba bergerak barang di sebelah saya gitu, saking energi amarahnya kuat gitu kan. Nah, saya bercanda gini, saya mau bilang bahwa begitu jeleknya lah energi marah itu, sampai sebenarnya ketika kalau kita tidak latih menyalurkannya dengan sehat, sebenarnya yang rusak diri kita sendiri gitu. Ketika Ibu Lena bilang, apakah saya mengalami gangguan jiwa atau gangguan emosional? Nah, itu ketika nanti sudah mulai mengganggu proses ibu berpikir dengan normal, ya, membuat orang-orang di sekitar juga tersakiti. Nah, itu udah jadi alarm gitu ya. Tapi kalau memang masih level ibu sadar, terus oke, aku masih bisa coba kelola lebih baik lagi gitu ya. Dan kalau memang bisa sampaikan ke orangnya, sampaikan dengan efektif tadi gitu ya. Dan dilatih ya. Jadi itu semua akan ketemu nanti titik benernya ketika memang kita mau untuk melakukan step-step tadi dengan kondisi amarah tadi sudah mungkin dari skala 1 sampai 10, mungkin dari skala 2 atau skala 1 gitu kan, dan kita melatih komunikasi asertif. Bahkan sama anak, kita harus latih dari sekarang. Kalau saya bilang harus kejam ya, kita sebaiknya latih sejak dini untuk asertif sama anak. Apa itu komunikasi asertif? Komunikasi di mana saya menyatakan apa isi hati, pikiran saya dengan jujur terbuka, tanpa menyakiti si anak dan diri saya sendiri gitu. Dan itu di budaya Indonesia, sorry to say, kita masih butuh untuk melatih itu, gitu ya. Baik, mungkin itu dulu ya. Nanti Ibu Afrina bisa nambahin. Gitu. Terima kasih. Baik, mungkin sedikit ya saya tambahin dari apa yang sudah disampaikan sama Bro Jude tadi. Kalau saya tangkap tadi emosi marah yang nggak tersalurkan bisa nggak sih menyebabkan gangguan mental? Ya betul, itu bisa karena marah terus kita tumpuk ya kan, nggak kita salurkan, terus marah lagi tumpuk lagi, marah lagi tumpuk lagi, nggak pernah kita selesaikan akarnya. Nah itu bisa membuat kita kesehatan mental kita memang jadi terganggu. Makanya ketika kita marah seperti yang Bro Jude tadi sampaikan bahwa kita harus mengakui dulu ke dalam diri saya sedang marah gitu. Jadi tarik nafas yang panjang lalu dan sambil mengakui saya sedang marah gitu. Nah, ketika marah pun kan tidak baik juga. Ketika kita marah maka di situ yang kita salurkan, yang keluar nanti adalah emosi negatif. Poin dari yang mau kita marah kita nggak tersampaikan. Poin yang membuat kita jengkel, yang membuat kita tidak nyaman, itu nggak tersampaikan, marahnya yang tersampaikan. Karena kita dalam posisi yang marah. Maka mengakui dulu dalam diri bahwa kita sedang marah, lalu kita memang harus mencari momen untuk menemukan frekuensi yang sama dengan orang itu, menemukan waktu yang sama dengan orang yang kita sedang marah, dan untuk saling terbuka. Kemarin aku sedang marah gitu. Karena ini A, B, C, D. Nah, didiskusikan aja. Satu hal lagi sih yang penting buat Kak Lena dan juga kita semua. Ketika marah yang tidak kita selesaikan, itu juga menjadi pola yang akan diikuti oleh anak gitu. Yes. Itu akan menjadi circle. Mereka kan modeling apa yang kita lakukan, apa yang kita biasa kita lakukan, mereka akan meniru itu. Nah, itu akan juga mengganggu kesehatan mentalnya di kemudian hari. Maka pelan-pelan memang bagi orang-orang yang tipe pribadinya yang introvert, yang nggak biasa untuk menyalurkan ngomong langsung gitu kan ada yang langsung asertif langsung gitu. Harus mencari cara untuk menyalurkan, karena kalau enggak kayak tumpukan gunung es, dia menumpuk di atas kayak runcing, tapi di bawahnya itu
luas gitu dia. Itu yang boleh saya sampaikan, tambahkan. Terima kasih. Semoga membantu ya Kak Lena. Ya. Terima kasih. Oke, lanjut dengan pertanyaan dari Johanna. Johanna tadi ya. Iya, ya. Iya. Johanna tadi pertanyaannya ke saya Kak atau sama-sama? Sama-sama aja, Bu. Maaf nggak kedengaran Iya, tadi. Boleh? betul, betul, boleh. Ini suara Johanna udah jelas nih. Oh iya. Mungkin jaringan. Iya, jaringannya sih tadi putus-putus tadi. Pertanyaan saya mengenai seminar kita pada malam hari ini, apakah jika seorang perempuan sudah terkena penyakit mental, apakah yang akan diselamatkan terlebih dahulu? Keuangan dalam keluarga ataukah penyakit mental seorang ibu tersebut, apalagi dalam masa pandemi corona ini? Mengenai peduli kesehatan mental pada perempuan di masa pandemi. Boleh saya Silakan Bu. gambar aja langsung Ya, ya? silakan. Iya, mantap. Nah, pertama kita pahami dulu, sehat mental itu kan bukan berarti kita sama sekali nggak berfungsi sama sekali gitu. Sakit mental gitu ya, sakit mental itu ada ininya nih, ada kalau kita bilang kadar, ada kadarnya dari yang ringan sampai yang berat, ya. Jadi walaupun misalnya kita punya gangguan dalam masa pandemi ini kita punya gangguan mental, gangguan lah saya bilang ya, gangguan secara psikologis. Belum tentu juga kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa melakukan sesuatu tapi tidak maksimal. Dalam melakukannya kita stressful gitu. Nah, dalam masa pandemi ini mana sih yang harus diselamatkan dulu? Kesehatan mental apa ekonomi gitu. Kalau saya bilang sih dua-duanya, nggak milih nih salah satu. Karena ekonomi juga bisa menyebabkan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan menyebabkan keluarga yang tinggal di dalamnya menjadi sering berantem. Sering berantem itu kan menjadi tidak sehat kan di dalamnya. Nah, jadi bagi saya sih adalah tidak memilih, tapi dua-duanya memang harus diselamatkan. Karena bukan pilihan buat saya itu, bukan pilihan untuk mana dulu nih gitu. Dua-duanya harus jalan karena begitu secara ekonomi keluarga juga yang mengalami kesulitan ekonomi ya, lebih baik komunikasi di dalam keluarga juga mungkin akan semakin baik. Komunikasi yang di dalam keluarga baik, maka juga ekonomi bisa dicari solusinya. Bagaimana kita melakukan supaya ada pendapatan dalam keluarga kita ini. Gitu. Nah, singkatnya begitu. Nanti saya memakan waktu terlalu banyak. Silakan Roju Deji. Iya, jadi buat kita semua dari penjelasan tadi kita semakin sadar ya bahwa ternyata memang kesehatan mental itu dipengaruhi banyak faktor gitu. Jadi kita jangan sampai bisa dibilang ya, mendiskreditkan satu hal, menyepelekan satu hal gitu, terus mengagungkan satu hal gitu. Tadi kan saya bilang gitu bahwa sehat itu fisik, emosional, mental, sosial, dan bahkan itu kalau kita baca ada unsur ekonomisnya gitu. Ya, bagaimana WHO bilang kalau kamu tidak mendapatkan 20.000 ya satu hari ya pendapatan, itu udah miskin sekali loh gitu. Nah, dengan kondisi tidak punya ini seseorang yang tadinya tidak punya kapasitas untuk coping atau menghadapi tekanan-tekanan di sekitarnya, ya kan, tertekan gitu ya, karena kondisi nggak ada, kondisi ekonominya lemah gitu. Nah, kondisi dia tadi yang lemah itu akhirnya membuat dia tidak produktif. Nah, jadi itu saling berinteraksi. Jadi benar sekali kalau kita sudah tahu bahwa segala aspek yang ada dalam hidup kita itu mempengaruhi diri kita seutuhnya, kesejahteraan diri kita seutuhnya, berarti ke depannya aku harus benar-benar punya cara mempersiapkan segala aspek tadi itu dengan sehat dan kuat gitu. Aspek fisik, aku harus olahraga, aku harus makan makanan sehat
gitu kan. Nah, itu contoh sederhananya. Aspek jiwa, aku banyakin meditasi gitu, banyakin juga olahraga karena hormon, ketika kita olahraga kan ada hormon bahagia yang keluar gitu kan. Nah, kemudian ketika misalnya secara sosial, aku punya sahabat untuk bisa berbagi. Nah, secara ekonomi, aku mungkin bisa mulai menabung, investasi, atau bekerja, dan aku bisa memilah dan memilih bagaimana pengelolaan keuangan gitu. Ya, jadi ini semua bareng-bareng. Ya, jadi kita jangan sampai menyepelekan satu unsur gitu. Dan ini lagi-lagi perlu dilatih dan di-planningkan sejak dini. Oke, itu ya Yohana ya, calon investor muda Indonesia. Langsung kalkulasi. Iya, Amin, Pak. Amin. Iya, amin. Ini mahasiswanya. Iya, mahasiswa saya sis gitu. Kalau nggak ikut webinarnya dia dapat E. Oh enggak ya? Bercanda ya. Oke, kita lihat pertanyaan dari kolom chatting dulu ya. Ini ada dari Mbak Yantika. Ini dia. Jadi dia mengatakan seperti ini kira-kira. Para ibu sering emosi sewaktu mengajari anaknya, hingga ada kasus kekerasan yang dilakukan ibu ke anaknya. Mengenai hal ini bagaimana pendapat narasumber? Ya, silakan. Sayang sahabat ya kali ini ya, gantian ya. Iya, jadi gini aja lah, saya kalau udah ke situ sebenarnya pengen tahu kenapa ya si ibu ya gitu ya. Bukan kenapa dalam artian pasti karena COVID atau apa sebenarnya luka-luka gitu atau penyebab si beliau itu seperti itu. Yang kita perlu gali lagi gitu. Tapi sih dengan segala kondisi yang ada, memang udah saatnya lah kita untuk berbenah dan membersihkan mungkin kepahitan atau energi-energi negatif yang ada pada diri kita. Dan ketika mungkin perempuan-perempuan Indonesia tidak ada resource untuk itu, ya ini ada berapa orang? 35 orang bisa jadi messenger kan, pembawa pesan kan. Dan kita mulai untuk budayakan itu. Itu aja sih pendapat saya. Terima kasih. Ini bisa ditambah Ibu Afrina. Udah lengkap kayaknya ya. Udah lengkap ya? Udah lengkap ya. Oh gini nanti kalau memang butuh layanan tuh hubungi Bu Afrina ke rumah sakitnya. Iya, apalagi yang stay di Medan, bener loh, saya rekomendasikan. Oke deh, ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini mungkin sudah terjawab tadi ya. Bagaimana perempuan mencintai diri sendiri di saat harus melakukan multiperannya? Silahkan sis. Ini pertanyaan dari Idam Putriani Waru. Putriani Waru. Iya. Bagaimana sih kita mencintai diri di saat melakukan multiperannya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi dari yang paling dekat dengan diri kita, menyadari tubuh kita gitu. Kita menyadari, oh saya sedang lelah gitu, dan memberi waktu pada diri untuk setidaknya mengakui rasa lelah itu aja dulu, itu sudah bagian dari mencintai kok. Kita sering lelah tapi sering mengabaikan. Tubuh kita udah nggak enak nih gitu kan, tubuh kita udah sakit, tapi kita memaksakan diri. Itu kan bagian dari kita tidak care terhadap diri kita. Kita tahu misalnya memakan sesuatu dulu, memasukkan sesuatu misalnya Indomie lah gitu ya. Saya sebut merek ya, mie instan gitu ya. Mohon nanti di-delete yang sebut merek itu tadi ya. Nanti kita tagih, Bu. Mie instan gitu. Padahal saya punya asam lambung gitu, dan itu tidak, kata dokter itu tidak baik untuk saya, tapi tetap saya makan. Itu bagian dari tidak mencintai diri. Banyak hal bagaimana kita mencintai diri dalam melakukan peran kita, kan peran kita banyak, tapi bagaimana kita mencintai diri ya, berikan waktu untuk diri, care terhadap diri sendiri. Care terhadap diri sendiri bukan berarti kita nggak care kok sama orang lain. Tapi ketika kita care dulu terhadap diri kita, kita mampu mencintai diri kita dengan tulus, maka kita tidak akan menuntut orang lain mencintai kita lagi.
dapat ya poinnya ya. Kita selalu kenapa kita menuntut kamu sih nggak perhatian gitu kan, sering nggak sih kayak gitu di perempuan ini ya kan, nggak perhatian, nggak peduli gitu. Kalau mau lihat deh sekali-sekali ke dalam diri. Kenapa kita menuntut itu dari orang lain? Kita sudah care nggak dengan diri kita? Kita sudah peduli nggak dengan diri kita gitu? Sebenarnya ketika kita sudah care dengan diri kita, cukup mencintai diri kita dengan full, tanpa syarat ya, maka nanti kita nggak bukan berarti kita nggak peduli dengan perhatian orang lain, tapi perhatian orang lain itu tidak menjadi syarat lagi kita untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi cinta yang kita berikan lagi nanti kepada orang lain itu menjadi lebih luas, bukan lebih luas ya, lebih kesannya kayak jadi lebih ikhlas kita melakukannya, nggak menuntut kita untuk dibalas gitu. Poinnya tadi bagaimana kita mencintai diri kita, boleh punya waktu me time sendiri, nggak salah kok ke salon sesekali gitu ya, nggak salah kok makan es krim sesekali, nggak salah kok. Tapi kalau keseringan kan nanti uangnya juga yang habis ya kan. Sekali, tapi kita harus care bahwa tubuh kita, pikiran kita, yang pastinya kita yang paling tahu, dan kita harus aware dengan itu. Gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab Idam Putriani Warul. Semoga dinias nggak ini ya? Mudah-mudahan. Dinias ya supaya nyampe pesannya. Iya, cintanya sampai ke Nias. Iya. Iya, Bu. Ya, Bu, maaf Bu, tadi jaringannya nggak mendukung, jadi terputus pas pertanyaannya dijawab. Mohon maaf ya, Bu. Oh, gitu ya. Oh, nanti di YouTube mungkin ya. Oh iya. Nanti ada di YouTube ya? Iya, Ya, besok. begitu rencananya ya. Biar disensor Mi-nya. Sekarang kita lanjut lagi. Ada yang langsung mau bertanya atau ya mana tahu pengen nanya langsung? Kalau tidak ada, 1, 2, 3. Oke, kita baca dari kolom chat ya. Ini ada lagi dari Maria Juli Simbolon. Ya. Yang pertama, thanks to Pak Frans dan Ibu Aprina, sungguh menginspirasi sekali katanya. Oke ya. Itu udah pastilah. Saya ingin bertanya tentang kemelekatan, bahasa apa? Batak kali ya. Kemelekatan dan kemarahan. Di masa pandemi ini banyak hal yang harus kita lepaskan seperti pekerjaan, kesempatan, dan hidup bersosial. Adakah saran praktis untuk melepaskan kemelekatan dan kemarahan? Terima kasih, mohon jawabannya. Ya, silakan. Ya, kalau saya luan ya. Sebenarnya dalam kondisi-kondisi energi negatif itu ya, satu yang selalu saya coba untuk praktekkan adalah itu tadi, mindfulness, meditasi, olah nafas ya. Awal-awalnya itu 1 menit. Merasa sepele nggak dalam 1 menit? Oh, mungkin aja. Tapi no, nggak. 1 menit aja kita bisa tarik nafas gitu ya, sadari gitu ya kondisi tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. Tiba-tiba ada bayangan lain kan? Misalnya zep utang gitu ya. Zep apa gitu. Itu namanya kan mengganggu pikiran. Tapi jangan parah, biarkan itu ada, akuin. Oke, lalu tarik nafas dan fokus kembali. Misalnya ke nafas kita atau ke detak jantung kita. Wow, ya, katakan pada diri, luar biasa ya, gitu. Aku masih bisa berdetak, bisa bernafas. Aku lahir di muka bumi ini dengan kondisi yang benar-benar tidak membawa apapun, ya, sehelai benang sekalipun. Aku sampai usiaku saat ini, ya,
Masih, kalau kamu percaya Tuhan, kamu bisa kaitkan dengan spiritualitas ya. Misalnya, Tuhan sampai sedetik ini saya masih bisa bernafas, luar biasa gitu ya. Itu namanya juga belajar untuk mindfulness, melatih keberadaan diri, kesadaran diri, mencintai diri, semua bisa digabung di situ. Ya, kalau Maria ini kan ngomongin soal melekat gitu. Apa sih yang melekat? Semuanya, masa lalu pun kita bawa-bawa sampai sekarang. Kepahitan, dendam kita sama orang-orang yang dulu yang menyakiti kita. Bahkan kalau saya punya mahasiswa, murid gitu ya, aku akan balas dendam sama mereka. Aku akan belajar bahasa Inggris gitu. Lalu saya bertanya dalam hati, benarkah motivasinya itu karena amarah dan dendam sehingga dia mau belajar bahasa Inggris? Itu jadi pertanyaan besar. Tapi saya percaya segala sesuatu yang didasari dengan amarah gitu ya dan dendam itu nggak akan membawa kita jauh gitu. Ya, tidak akan membawa kita jauh. Mungkin akan membawa kita cepat gitu ya untuk memuaskan ego kita dan amarah kita yang terpendam. Nah, jadi ayo sama-sama kita budayakan mulai saat ini untuk breathing exercise, meditasi ringan gitu ya. Atau kalau misalnya yoga sederhana, saya sangat sarankan, coba deh 10 menit aja kamu coba energinya itu sampai malam itu kamu akan merasa segar. Itu saya udah buktikan. Makanya saya 2 kali seminggu coba untuk yoga gitu. Dulu kan hampir tiap hari ya. Makanya ketika melayani klien dulu sampai, kok nggak capek ya gitu. Selain karena bahagia mengerjakan sesuatu, jujur pada diri, juga olahraga yaitu yoga yang gratis dan lain. Ya itu mungkin saran saya praktis ya untuk Maria Julie Simbaolon. Iya. Boleh saya menambahkan sedikit saja? Iya, silakan. Oke, boleh ya, saya tambahin ya. Nah, tadi melengkapi saja yang bukan menambahkan sedikit yang disampaikan sama Bang Jude. Kita bisa menarik nafas, gitu kan? Menarik nafas untuk latihan untuk melepaskan. Latihan untuk meredakan kemarahan. Tidak semua orang terdampak dengan pandemi ini, dan bagian kita mungkin melepaskan kelekatan kita terhadap pekerjaan, melepaskan kelekatan kita dengan lingkungan sosial kita gitu. Bagaimana sih kita bisa melakukannya adalah latihan yang bisa dilakukan tadi sama dengan yang disampaikan sama Bang Jude. Tarik nafas, mindfulness, tarik nafas. Misalnya pas tarik nafas, kita tarik nafas, lalu pas melepaskan nafasnya, mungkin kita bisa menambahkan kata positif di dalam lepasan tarikan nafas kita. Saya ikhlas, saya oke, tanpa A, tanpa B, gitu. Banyak hal praktis yang bisa kita lakukan. Itu hal yang pertama. Dan itu adalah latihan untuk letting go. Nggak semua hal bisa sesuai dengan yang kita mau kok. Dan kita nggak sendiri gitu. Semua orang juga mengalami yang sama. Jadi kita juga bisa ketika saya karena sedikit kenal sama Maria Julie Simbaolon ini, saya tahu bahwa Maria juga belajar kognitif behavioral therapy (CBT). Itu juga cukup membantu nih ketika mencari pikiran yang bisa menguatkan kita bahwa kita oke dengan saat ini tidak bersosialisasi. Saat ini kita oke untuk melepaskan pekerjaan gitu. Lalu kan nggak berhenti di situ ya. Kita harus planning dengan kondisi yang sekarang. So what gitu. Kita maunya apa? Itulah mungkin kita membuat sebuah kebiasaan baru kita gitu. Itu sih kalau dari saya. Semoga membantu Maria. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih Kak. Ada lagi pertanyaan di kolom chat ya. Dan sedikit informasi, waktu menunjukkan 24 menit. Tidak terasa ya. Cepat sekali. Nah, ini pertanyaan dari Wasarnayani. Oh ya.
Selamat malam Bapak, Ibu, dan kakak sekalian. Mohon izin bertanya, bagaimana dengan kondisi di mana seseorang yang tiba-tiba sedih hingga mengeluarkan air mata tanpa sebab? Apakah itu wajar atau bagaimana? Mohon Mas jawabannya. Ya, silakan. Jude dulu deh. Oh, boleh. Coba sekali lagi saya baca ya. Nangis tanpa sebab. Ku menangis. Ya, itu sinetronnya. Supaya nggak ini kali ya, terbawa suasana jiwa nih gitu. Ya, tanpa sebab. Apakah itu wajar? Bagaimana? Oke. Kalau mau jujur dan terbuka, ini saya bisa vulnerable. Jadi budaya vulnerable itu adalah budaya di mana kita terbuka, berani mengakui keberadaan kita. Tapi bukan berarti saya buat status di Facebook supaya semua orang tahu keberadaan saya kan pengen vulnerable, rapuh apa adanya. Woi teman-teman, saya lagi stres. Woi teman-teman, saya lagi butuh nih pundak kalian, saya sedang menangis. Nah, enggak ya, tapi saya mau bilang di sini, balik lagi. Ketika misalnya air mata keluar tanpa sebab, apa yang terjadi ya? Saya dialog dengan diri saya. Kenapa ya? Gitu ya. Apa sebenarnya penyebab saya seperti ini? Kadang kita nggak latih itu sebenarnya saya sering lihat di masyarakat atau di teman-teman saya atau di klien gitu ya. Terlalu sering untuk lari dari realita perasaan yang dia sedang alami gitu. Karena dia nggak mau merasakan rasa nggak enak dari energi negatif itu gitu. Ya, sehingga dia mencari ke sana pelarian, mencari ke sini pelarian gitu. Ketika tidak ada mencari ke sana dan ke sini, dia berdiam dan menangis saja gitu. Kalau mau jujur itu pasti tahu kok, ya. Pasti tahu kok kenapa gitu. Hanya sekarang latih keberanian untuk mengungkapkan diri apa adanya, pertama ke siapa? Ke diri kita sendiri, itu benar deh. Gitu ya, ke diri kita sendiri. Ya, nanti kalau memang dalam perjalanannya gitu ya. Oke, semangat sekali ya. Ada anak-anak semangat ikut kesehatan mental. Nah, nanti ke depannya kalau memang kita nggak tahu gitu ya, karena kan ada juga ya, nanti mungkin Sis Afrina bisa jelasin, ada hal-hal yang mungkin di alam bawah sadar gitu ya, yang kita nggak bisa gali. Udah, ini zamannya akses saja layanan kesehatan mental. Saya aja baru tahu kemarin dari Sis Afrina gitu. Misalnya ke rumah sakit ini, pakai BPJS ini, akses dengan segini. Ya ampun, setelah saya kerja di isu ini 8 tahun, wow ada ya gitu. Jadi itu dulu lakukan ya. Jadi kesimpulannya, coba untuk berani jujur pada diri, olah nafas juga. Lalu kalau memang butuh penanganan layanan lebih lanjut, bisa ke profesionalnya. Gitu, terima kasih. Ya cukup ya. Iya, cukup. Udah jelas kok yang disampaikan sama Bang Jude. Ya. Jadi menambah sedikit, hanya jadi teringat. Jadi mungkin beberapa minggu yang lalu ya, bahasan Kompas ini termasuk mengenai tingkat stres di yang disebut di situ kurang lebih seperti ini. Ternyata penelitian menunjukkan kebiasaan-kebiasaan kita ini malu mengakui bahwa diri kita sedang stres. Malu kalau misalnya dibilang lagi stres, dia seolah-olah stres itu harga dirinya langsung jatuh gitu, seolah-olah dia udah mendekati udah mau ke jurang gitu. Nah, rupanya itu berkorelasi dengan tingkat kematian atau angka bunuh diri di negara-negara maju. Nah, jadi ini barangkali memang sangat perlu untuk kita semua, apalagi ya namanya kita mau sembuh. Ada yang bilang itu cara untuk sembuh itu yang pertama adalah mengakui, begitu ya. Istilahnya kalau kita nggak merasa sakit, ya gimana mau sembuh? Nah, kalau kita nggak merasa sedang tertekan, kita nggak mengakui, ya bagaimana kita merasa plong? Nah, jadi itu mungkin teringat dengan isu-isu yang menarik belakangan ini. Dan tentunya juga yang menjadi salah satu tekanan dari seminar kali ini ya. Kalau semakin banyak orang yang menyadari bahwasanya stres itu bisa dikelola, stres itu bukan dosa ya. Ada juga orang yang merasa ketika stres mampus, itu balasan dari apa yang kamu lakukan atau mungkin dari luar begitu barangkali ya. Tapi ini sangat menarik ya. Dan kebetulan punya pengalaman stres juga. Ya, namanya manusia
kalau nggak stres itu nggak manusia ya, karena ada, jadi teringat juga beberapa waktu lalu itu ada seorang apa ya, pembuat robot di Jepang. Jadi ini menarik ketika dia mengatakan hal yang paling unik tentang manusia itu mirip seperti yang tadi tuh, ada pertanyaan tadi tuh. Kenapa ya manusia kadang-kadang melihat matahari bisa tiba-tiba nangis? Kadang-kadang sedang senang-senangnya bisa nangis. Nah, dan uniknya para pencipta robot teknologi ini nggak bisa diterapkannya dengan kepada robot gitu. Mereka bingung formulanya seperti apa gitu. Jadi itulah uniknya manusia juga, makanya dibilang tadi itu. Yang pertama, ya kita akui dulu bahwasanya sesuatu yang terjadi dengan diri kita itu, ya itulah yang terjadi, kita akui lalu kita ikhlaskan. Nah, begitu barangkali. Oke, jadi curhat sedikit. Ada ini satu lagi yang lebih menarik ini. Pertanyaan dari Novriani Taufan. Tips bagaimana menenangkan mental ketika menghadapi orang yang suka bertanya kapan nikah? Wah. Kapan nikah? Aduh. Kayaknya saya yang bisa sharing juga ya. Nah, jadi kapan nikah gitu, apalagi buat perempuan Indonesia yang tinggal di budaya patriarki gitu ya. Kalau misalnya laki-laki gitu kan, mungkin sampai umur 35 atau 40 juga kalau udah dia mapan. Ekonomi udah oke. Memang tinggi standarnya, but it's okay gitu ya. Tapi kalau perempuan gitu, wow, mapan. Apanya dia itu? Jadi mau mapan pun atau seperti apa. Tapi kalau belum nikah, kayaknya kodratnya belum sempurna. Jadi memang saya akan menjawab dari perspektif laki-laki lah ya, karena saya nggak merasakan jadi perempuan. Balik lagi, apa yang bisa saya lakukan adalah kenali diri. Ya, siapa sih sebenarnya saya gitu. Saya sebenarnya sedang dikendalikan oleh apa yang kata masyarakat terhadap saya, atau saya sedang berusaha untuk mengakui, mengikuti, dan menjalankan perencanaan kehidupan yang sudah saya tetapkan, gitu ya. Dan itu semua saya lakukan untuk kesehatan mental saya, kesehatan emosional saya, gitu. Apapun yang dikatakan orang, awal-awalnya memang panas, gitu. Tapi ketika misalnya kita sadar bahwa ada yang lebih besar yang aku pegang ketika mereka mengatakan itu, saya mereframe. Jadi ada istilahnya dalam psikologi itu reframe ya. Mereka ulang respon kita terhadap apa yang orang sampaikan. Jadi kan sebenarnya kalau di TV atau di film-film psikologis udah sangat nyata dibilang. Masalahnya itu sebenarnya ketika ada suatu respon, stimulus dari luar, yang jadikan itu masalah sebenarnya pikiran kita. Kayak tadi kan, ada lurus. Sebenarnya itu hanya 7 garis lurus loh. Saya aja ketipu awal-awalnya. Karena saya udah mikir, aduh berat ini, pasti berat ini. Gimana ya? Gitu. Nah ketika ada orang bertanya pada saya, kapan nikah? Doakan aja, terima kasih udah peduli gitu. Jadi terima kasih udah peduli. Ya, tapi kalau misalnya mulai dia panjangkan, mulai kan gininya kau, gininya. Saya senyum gitu, terima kasih sangat lebih lagi peduli. Nah, kalau misalnya level berikutnya diuji ya, gininya kau gitu. Ada nggak di sini air keras ya? Oh enggak ya, itu bercanda. itu bercanda ya. Ya, tapi memang level 1 dan 2 tadi. Artinya latih ketika memang kita di situ udah nggak bisa mengontrol, baiknya kita mundur ya, supaya jangan nanti kita juga menyakiti diri dan orang yang menyampaikan maksud baik dia, gitulah maksud intinya. Terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit aja? Tinggal pilih aja kan. Masih ada waktu kan? Ya masih ada Bu. Nah, bagaimana sih menenangkan mental ketika menghadapi orang yang suka bertanya kapan nikah, gitu kan? Nah, pertanyaan adalah stimulus, ya kan? Pertanyaan itu dari luar, stimulus yang masuk ke dalam diri kita, dan respon kita ada. Jawaban kita, reaksi kita adalah respon kita. Nah, tergantung kita nih sekarang. Kita responnya mau, stimulusnya melukai kita atau stimulusnya tidak melukai kita. Jadi kendalinya sebenarnya ada di diri kita. Bagaimana menjaganya? Kenali benar yang tadi disampaikan sama Bro Jude.
kenali dulu dirinya, kenali moodnya saat itu. Pertanyaan itu nggak akan pernah bisa kita hindarkan. Setelah nanti menikah, oh kapan punya anak gitu kan? Oh kapan anaknya wisuda gitu, SD aja belum gitu kan? Nah itu pertanyaan yang akan terus menerus. Kalau tadi belum menikah, oh kapan lulus gitu? Itu akan selalu kita dengar kok gitu. Nah jadi respon kita gimana? Kenali diri kita. Kita misalnya dalam situasi mood yang bagaimana ketika stimulus itu datang. Kalau kita merasa kita itu akan nggak membuat kita nyaman, ya udah hindarin gitu. Tapi responnya adalah pilihan kita. Itu mau melukai atau tidak melukai, itu pilihan kita kok. Thank you. Itu aja. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi ini pertanyaan dari Miss Tere. Ya. Kak, boleh tanya dong, mungkin sedikit lari dari kehidupan berumah tangga antara anak dan ibu. Saya mau tanya, bagaimana mengontrol pikiran, perasaan, dan mental menghadapi trauma? Karena trauma dari masa lalu sangat berpengaruh untuk melangkah dan mengambil suatu keputusan. Karena ada rasa ketakutan di masa lalu, takut terjadi kembali. Terima kasih. Traumatik ini ya. Ini cocok Miss Safrina nih. Ya. Klinis langsung Bang ya. Iya. Nah gini nih, pengalaman traumatik, dibilang traumatik kan itu pasti udah membekas banget nih di dalam diri kita kan. Nah, dan itu tentunya kita butuh intervensi yang lebih pemahaman dulu traumanya apa sih sebenarnya gitu, traumanya apa. Kadang nih kita suka kali kita membuat diri kita jadi victim, jadi korban. Itu tanpa kita sadarin gitu, Nah, tapi makanya saya bilang kita harus memahami dulu traumanya lebih jauh. Kalau saran saya sih sebenarnya bukan promosi, datang saja dulu ke psikolog. Karena kan itu menghalangi langkah kan, sudah menghambat langkah. Nah itu sesuatu yang perlu kita selesaikan gitu. Jangan sampai itu menghambat langkah kita. Gitu. Jadi mungkin kurang memuaskan jawaban saya, tapi yang bisa saya sampaikan itu jika memang ada pengalaman traumatik yang menghambat dirasa, datanglah ke tenaga profesional gitu. Kalau mau yang murah bisa datang ke rumah sakit jiwa. Kalau mau yang lebih private lagi gitu kan, bisa datang ke psikolog, biro-biro psikologi yang ada di Medan. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi ada mau ditambahkan? Ya. Ya, ini saya benar-benar sangat mendukung kita-kita, ayo dong akses layanan gitu, benar. Karena mungkin kita merasa, udahlah, walaupun itu nggak salah ya, curhat sama teman gitu, tapi dalam psikologi itu ada bagian-bagian yang nggak akan selesai dengan curhat aja gitu. Perlu penanganan yang lebih dalam, dan itu hanya psikolog, psikiater, ataupun konselor terlatih yang bisa bantu kita. Saya saja, karena bukan psikolog, itu saya nggak mau mengambil ranah yang psikolog gitu. Saya sarjana psikologi, dan kalaupun saya ikut pelatihan hipnoterapi, itu saya tahu batasan saya gitu kan. Nah, tapi saya akan bilang sama perempuan Indonesia, ketika ada layanan ya kesehatan mental, ayo mulai berani akses. Karena kalau kita ke psikolog atau ke psikiater, kita tidak gangguan jiwa. Enggak. Ya, saya aja udah janjian sama Sis Afrina kalau mau tahu, janjian minggu depan. Tes aku ya, aku pengen cek juga kondisi mental aku sampai detik ini. Iya, seperti itu. Dan itu minggu depan gitu. Jadi apa sih hal-hal yang selama ini mungkin jadi mental blocking? Tahu nggak mental blocking? Mental blocking itu adalah sesuatu yang kamu mungkin nggak sadar itu menghambat kemajuan kamu. Kamu aku kok gini aja ya gitu. Ya, mental blocking itu perlu kita buang jauh-jauh, kita campakkan ke tong sampah gitu, supaya kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita yang besar gitu, yang selama ini mungkin dikecilkan orang, tapi ketika kita selesai dengan mental blocking, itu kita akan nikmati nanti ya. Jadi silahkan dimanfaatkan. Thank you. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bang, dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 8.39
39 waktu Indonesia Barat. Bagaimana? Ada bonus? Ada bonus waktu? Kalau ada yang masih mau bertanya, mungkin bonusnya bisa diberikan. Ya, mungkin bisa lah ya. Aku lah mungkin, Bang. Oh, dari Mbak Lestari ini. Jadi sebenarnya ada peserta yang udah WA duluan ke aku pertama kali. Tapi ya. Jadi dia bertanya, saya seorang ibu, pekerja, dan mahasiswa. Pertanyaannya, ketika kita merasa jenuh, lalu apa yang seharusnya kita perbuat? Mau piknik, takut ketemu corona, di rumah, mumet dengan segala perintilan yang beraneka ragam, tugas pekerjaan, rumah, maupun sekolah. Akhirnya saya ngehang tingkat dewa. Yang ada saya emosi setiap hari, marah-marah, bingung, dan tidak bergairah. Mohon pencerahannya, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, silakan, Bu. Silakan, Bu. Oke, baik. Ya, pada dasarnya pertanyaan ini bisa dibilang satu frekuensi dengan yang dari awal kita bahas ya. Apapun kondisi energi negatif yang teman-teman saat ini rasakan, baik itu nanti bukan hanya corona lagi ya, bukan hanya corona saja ya, tetapi juga dengan segala hal, perintilan ini, tugas pekerjaan, rumah, sekolah, saya hang tingkat dewa, saya emosi setiap hari, marah-marah, bingung-bingung. Iya. Jadi di slide saya tadi ada gambar penampungan air, ya kan? Nah, penampungan air itu adalah kondisi emosi kita saat ini. Bagaimana supaya bersih ya? Itulah gunakan yang namanya teknik meditasi tadi, teknik olah nafas tadi. Ya, oke. Lalu ke depannya supaya kita bisa mengisi tong tadi dengan air bersih, kita tampung air hujan. Nah, air hujan itu adalah perumpamaan dari self-care. Kegiatan merawat diri kita yang rencana dengan jelas ya. Kayak saya, self-care saya adalah misalnya itu ya, setiap Sabtu itu saya melakukan pekerjaan yang saya sukai. Dengerin musik, bersihin kamar, saya cintai. Karena self-care itu adalah recharge-nya baterai kita. Nah, jangan-jangan selama ini pertanyaan adalah kita kerjain ini, kerjain itu. Tapi seperti yang kata Sis Afrina, kita lupa bahwa tubuh kita ini pun juga butuh yang namanya perawatan, istirahat, recharge. Boro-boro ya ngomongin istirahat ya, bagaimana dengan gizi kita? Jadi kita nggak boleh juga lupa bahwa tubuh ini adalah satu kesatuan, tubuh, roh, dan jiwa. Tubuhku, olahraga, dan makanan sehat. Ingat, minum kopi aja lebih dari 2 gelas. Itu udah membuat, apa ya, kita kurang tidur. Kurang tidur membuat kita apa? Kurang oksigen ke otak. Kurang oksigen ke otak membuat apa? Mudah marah, mudah lupa, mudah sensitif. Ya, jadi itu satu siklus yang nggak boleh kita sepelekan gitu. Saya juga belajar the hard way dengan cara yang keras, dengan mengalami sendiri gitu. Nah, makanya ketika senggol dikit bacok kata orang Medan gitu ya, atau misalnya disenggol dikit dia ngeluarin sampah karena dia penuh sampah gitu. Seharusnya dia nggak marah sama si tukang pengendara sepeda motor yang cuma nyenggol dikit, tapi dia keluarkan semua saat itu juga karena dia sedang penuh sampah. Ya, jadi perlu sekali namanya mengambil waktu untuk self-care, perawatan diri, pilih sekali seminggu kah, gitu ya, pedicure, gitu ya, atau nonton bioskop. Tapi dengan kondisi sekarang ini, apa yang bisa dilakukan? Coba pilih keluar dari zona nyaman, satu kegiatan yang mungkin bisa kamu pelajari, bercocok tanam, gitu ya, merajut. Sekarang pertanyaannya adalah, mau nggak kita keluar dari zona itu? Karena sebenarnya kita sedang menikmati kondisi itu. Tuh kan, jadi emosi. Enggak ya, ini saya bilang karena apa? Karena sering sekali kita gitu ya, terlalu menikmati, aku sedang sedih, aku sedang stres gitu. Padahal sebenarnya ada kendali yang bisa kita ubah sesuatu itu, tapi kita nggak mau gitu, karena kita nggak mau capek. Itu satu. Kedua, kita udah terbiasa untuk segala sesuatunya ada, dan sesuai dengan yang ku mau. Ya, jadi mari tanya, ini karena pilihan-pilihan yang, balik lagi, kita yang tahu. Ya, kita yang tahu. Apa yang bisa kita ubah? Ubah. Makanya doa kedamaian, Tuhan berilah saya kedamaian untuk menerima hal-hal yang nggak bisa saya ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Serta kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Gitu ya. Jadi ini semangat sekali karena memang ini yang sering saya lihat juga di lapangan. Jadi buat yang bertanya tadi, siapa tadi namanya? Kurang tahu ya. Peranan kamu sebagai perempuan itu, ibu, pekerja, dan mahasiswa,
Sekarang saya tanya, siapa yang memilih kamu menjadi seorang pekerja? Siapa yang memilih kamu menjadi seorang mahasiswa? Misalnya gitu ya, kalau misalnya kita mau kadang-kadang jadi pengacara jahat, ada istilahnya devil's advocate. Oke, itu pilihan siapa? Oke, saya. Siap nggak dengan segala konsekuensinya? Oke, siap. Tapi capek-capek. Oke, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi rasa capek itu? Nah, jadi itu dialog yang sebenarnya akan ketemu kok, gitu, bagaimana menjawabnya. Ya, jadi mari latih untuk semakin sering dialog sama diri, dan tanpa menutup juga keberanian atau pintu untuk dialog dengan orang-orang yang bisa kita percayai. Terima kasih. Oke, Wow, Ibu Srestari ini ya. Ya, cukup? cukup. Iya, terima kasih. Oh iya, mungkin bagi teman-teman. Udah join balik aku, Tari. Tapi lewat handphone. Nggak apa-apa. Jadi tampilannya agak kecil. Oh, oke. Silakan, Bu. Mau tambahkan. Apa? Oh. Enggak kok, enggak mau menambahkan. Tadi dia udah menyampaikannya. Ya, oke. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain yang belum bisa terbahas pertanyaannya atau masih tersimpan dalam hati, boleh WA aku di nomor yang ada di chatnya. Nanti aku sampaikan kepada narasumber kita. Iya, gitu ya. Nomornya di 0852 7773 3004. Jadi nanti kepada Kak Afrina sama Bang Frans Judea akan aku sampaikan. Jadi jangan ragu-ragu ya. Chat aja aku. Makasih ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ini dari Bang Frans sama Ibu. Kira-kira buku yang direkomendasikan yang bisa membantu siapapun itu untuk mengurangi rasa stres, tekanan, atau hal-hal yang tadi kita bahas, ada nggak kira-kira recommended bukunya gitu? Biar sambil-sambilan, ya nggak mesti. Kadang-kadang kita tahu ya, kalau udah langsung berhubungan dengan psikiater atau ke rumah sakit ini, rasanya masih agak-agak segan, sungkan seperti itu. Tapi kalau mungkin dengan membaca buku, barangkali bisa membantu. Nah, ada rekomen nggak, Bang? Oke, pertanyaannya bagus sekali gitu ya, karena sebenarnya buku-buku yang saya nikmati sejauh ini adalah buku-buku jurnal psikologi, artikel, penelitian-penelitian. itu nanti kalau bukan orang akademisi bisa tambah stres gitu ya. Tapi memang saya mencintai dunia-dunia penelitian gitu ya, pengabdian masyarakat. Jadi kalau judul buku, saya tiba-tiba jadi teringat buku seseorang gitu ya yang baru rilis. Ketika kita membaca buku kisah-kisah survivor dari mungkin sexual abuse, domestic violence, ada buku judulnya Pulih ya kalau nggak salah ya, atau tapi nanti coba deh saya akan coba share di Instagram saya gitu ya. Kalau nggak salah itu Pulih, itu berisi tentang pengalaman beberapa perempuan survivor dari kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, dan lain-lain ya. Karena saya suka membaca buku-buku gitu, dan akhirnya semakin tumbuh insight bahwa, oh iya ya, dari kasus ini begini, oh iya ya, dari kasus ini begini. Jadi apa sebenarnya yang menyamakan semua survivor ini? Gitu ya. Satu, yang paling saya sangat rekomendasikan buat kita saat ini adalah, ini sekalian pesan terakhir ya? Ya, boleh Bang ya. Oke. Pesan terakhir ya, bukan berarti selamanya. Ya, jadi pesan saya buat kita di sini adalah, kalau memang sampai detik ini ada rahasia ya yang sebenarnya kita belum selesaikan, yang bisa itu terjadi 17 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itulah yang disebut dengan melekat. Dan selama kita belum lepas dari lekatan-lekatan masa lalu itu, kita akan terus dikejar. Ya, dan kita akan nggak pernah selesai. Jadi saya mengajak semua, kalau memang lekatan atau kepahitan atau pengalaman masa lalu itu bisa secara sadar kita sadari, berarti dia mau bilang, ayo dong selesaikan aku. Dan salah satu cara menyelesaikannya adalah
forgiving, memaafkan diri sendiri, karena sebenarnya bukan kita yang salah. Gitu. Karena cenderung juga korban-korban dari kekerasan ini menyalahkan diri sendiri. Gitu. Memang aku layak untuk disakiti. Gitu ya. Jadi ampuni diri sendiri, berproses ya dengan itu. Dan kemudian kedua, baru kita bisa merdeka mengampuni orang yang menyakiti kita. Gitu ya. Saya butuh waktu 7 bulan untuk mengampuni orang yang menyakiti saya. Tapi akhirnya saya merdeka, dan saya akhirnya tahu betapa indahnya merasakan kemerdekaan dari rasa sakit. Gitu ya. Dan proses saya selama 7 bulan ngapain? Gitu ya. Saya belajar untuk olah nafas, tanya diri, ya, dan berdoa sama Tuhan. Kasih saya kekuatan untuk mengampuni. Saya mau lepas dari amarah ini. Itu ya, itu aja mungkin kesaksian dari saya dan pesan dari saya. Ya, kita terus berkomunikasi via email, bukan via WA, karena kalau via email itu di luar ya. Oke, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat, Bang. Ya. Oke, kalau saya juga hobinya sih buku-buku yang textbook ya, terus juga buku-buku terapi. Cuman ini nih, kebetulan ada nih, brain and behavior gitu. Nanti mumet bacanya. Cuman saya lagi baca satu buku nih, Pulih. Perjalanan bangkit dari masalah kesehatan mental. Nah, saya membaca bagaimana teman-teman yang saya nggak kenal, hanya salah satu penulisnya yang saya kenal, bagaimana mereka berjuang untuk mengeluarkan pikiran yang bergejolak di dalam pengalaman-pengalamannya yang ada di dalam hati dan di pikiran, dan mencoba menuangkannya ke dalam tulisan. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Nggak semua orang mampu loh melakukan itu. Jadi semuanya terkungkung dalam pikiran. Nah, teman-teman yang ada di webinar kali ini, boleh coba baca buku-buku yang seperti itu, pengalaman-pengalaman bangkitnya orang dari kesehatan mental gitu, dari masalah kesehatan mental. Nah, itu akan membantu juga untuk kita merasa kita nggak sendiri gitu. Dan pengalaman-pengalaman orang akan membantu kita, mungkin cara mereka menyelesaikan masalah bisa juga ya saya coba di masalah yang saya lakukan. Nah, itu bisa juga. Dan selainnya banyak banget kok buku-buku populer yang teman-teman boleh download, boleh baca, boleh lihat di toko buku tuh banyak banget soal buku. Nah, itulah dari saya, closing statement dari saya. Teman-teman stres, marah, gelisah, apalagi ya rasa-rasa itu yang menyebabkan kita stres, itu semua tidak terhindarkan dalam hidup. Kita nggak bisa hidup hanya dengan bahagia aja gitu. Maunya senang aja, maunya happy aja, nggak bisa juga. Marah, terus kecewa terhadap orang lain, yang bisa menyebabkan kita stres dengan situasi di lingkungan kita, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita memahami marah itu, mengenali marah itu dalam diri kita, sehingga kita tidak destruktif dalam meresponnya. Jadi, tetap seperti yang disampaikan Jude tadi, tetap melatih untuk berkomunikasi dengan diri, dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga Bang Frans. Tiba-tiba hilang. Sama-sama. Ya, Sama-sama. Iya. Sebelum kita foto lah semua. Iya. Fotonya nih masalahnya aku nggak bisa ya. Terima kasih judul ya, yang menurut saya agak membantu ya ketika mengarungi punya pengalaman ya di masa lalu. Jadi salah satu bukunya itu sebenarnya sangat-sangat bisa menyimpulkan dari yang diceritakan oleh Bang Frans sama Bu Aprina tadi. Jadi judul bukunya itu saya juga baru ingat lagi sebenarnya. Nah, udah lama baca bukunya, terakhir bukunya hilang, tapi gara-gara materi ini jadi ingat lagi. Jadi terima kasih untuk
acara hari ini ya. Judul bukunya adalah Keajaiban Hidup Sadar. Keajaiban Hidup Sadar. Jadi ini terjemahan ya. Ditulis oleh seorang biksu. Jadi ini agak-agak Buddhis sih, tetapi di situ diceritakan juga mereka terbiasa dengan konseling dengan orang-orang korban perang, korban-korban perpecahan, konflik. Jadi biksu ini termasuk yang mendamaikan banyak yang menghadapi konflik di negara-negara Vietnam di masa-masa perang lah seperti itu. Dan ini sangat-sangat membantu. Keajaiban hidup sadar itu langsung teringat tadi dengan yang dibilang Bang Pras mengenai metode tarik napas. Nah, itu hal yang sangat membantu. Sangat membantunya gimana ya? Kalau dari situ kita diajarkan untuk menarik napas, kemudian coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 14. Kadang-kadang kalau kita sedang emosi atau sedang nggak normal, kita nggak sadar berapa, kita sedang ngitung kah, kita sedang bernapas kah, kita sedang apa, ternyata kita nggak sadar gitu. Tetapi dengan metode itu, pelan-pelan, dengan menarik napas, ya kita bisa menyadari kita sedang menarik napas, ternyata bahagia juga gitu. Nah, itu kurang lebih sedikit mengenai buku itu, recommended dari saya. Oke, dengan demikian, Bapak Ibu, saatnya kita menutup pertemuan kali ini. Dengan demikian. Fotonya. Ya, mohon wajahnya. Biar kita bisa foto bareng-bareng. Oke, itu udah join itu. Saya pakai handphone, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Aduh, saya takut nggak terkenal Bro Jude. Oh. Kami satu panggung akhirnya nih. Oke, ya itu tadi ya. Kalau ada yang mau tanya, bisa sampai Bu Tari. Udah ya fotonya? Belum. Lihat dulu, ini masih ada Selin, Helmi, Adel, Padilla, Betania yang belum menampakkan diri. Ayo. Ini udah muncul. Banyak mahasiswa rupanya ini. Iya, boleh dong. Oke, dia perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Iya. Yang dari Papua makasih ya, Wasarnayani ya. Ya ampun, udah jam 11 nih mungkin di sana. Maluku ya tadi ya. Oke. Maluku ya. Ya. Kita dari layar pertama dulu ya. Ini ada siap. Belum. Adelia, Padilla. Oke, terima kasih Helmi udah menampakkan diri. Apriliani. Halo, lewat ya. Oh, udah muncul ya. Padilla, Adelia Agustanti. Ayo dong. Putri Falma. Ya, muncul. Satu lagi, Putri Falma. Satu, muncul. Oke, dengan demikian, arahkan jempolnya ke kamera. Kita akan foto bareng-bareng. 1, 2, 3. Kedengaran nggak suaranya? Iya, kedengaran. Berarti sah ya? Sah. Lagi. Ya, senyum dong, senyum. 1, 2, 3. Oke, kita beralih ke layar berikutnya. Iya, di sini dia. Ini Adel belum, Lydia belum, Verma, Eka Sari Monika, ayo dong. Iya, perhatikan kamera. 1, 2, 3. Iya, ada lagi. Kali. Mawati. Ayo, jangan ketinggalan, nanti nyesal loh. 3, 2, sekali lagi ya, nanti bisa kita pilih. 1, 2. Oh iya, baru join. Padilla. Senyum. Iya, buat para wanita jangan lupa urus dirinya di masa COVID ini. Iya. Menginspirasikan. Guru Ana.
Oke, Thank you. It's Terima not kasih. Terima kasih Ibu Tari. terima kasih semuanya, panitia, Pak Heni, Pak Semi juga sama Kak Tari. Terima kasih ya. Jangan sungkan mengundang kami dalam acara-acara berikutnya. Setuju. Biar happy to share lah. Karena happy. Sepertinya memang topik ini masih butuh lanjutan ya. Kayaknya. Panitia boleh merancangnya lebih di waktu yang mendatang lah. Karena banyak yang butuh ya. Yes. Baiklah. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Sampai ketemu. Udah boleh live nih? Ya, tanpa mengurangi Udah boleh live ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa sih. Saya akan cek kejiwaan saya. Oke. Semuanya. Oke deh. Suka moto terus ya. Iya, makasih adik-adik mahasiswa ya. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Terima kasih ilmunya Bapak Ibu. Makasih Wasar Nayani, mudah-mudahan jumpa ya di timur ya Indonesia. Amin. Iya, Leli Rahmayati, makasih Mira, Lydia, Idam, Bu Suwermawati, Edalia, Yohana, Miranda, Ibu Maria Juli Simbolon, gitu, Ibu Biarawati ya, Ibu Maria ya kayaknya ya. Bukan. Oke, saya juga live ya, daripada nanti saya dikejar Ibu Biarawati Maria. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik. Ending sesi ini ya. Iya. 1, 2, 3, close. Iya. Oke, bye. Follow akun Instagram Komsoskam dan juga Sri Lestari Samosir untuk berbagai event menarik lainnya. Oke. Iya, Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Oke, saya close ya.